Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalhama ba'd. Jamaah salat duhur anak-anak sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada hari ini, siang ini kita masih diberi kekuatan oleh Allah untuk hadir melaksanakan salat duhur berjamaah. Mudah-mudahan kehadiran kita di masjid yang kita cintai ini senantiasa membawa keberkahan, membawa rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak sekalian, jamaah yang dirahmati Allah, hari ini tanggal 17 Oktober 2022. Pada tanggal 22 Oktober nanti kita, kalau nggak salah, hari santri ya. Tahun 1945, sebelum tanggal 22 Oktober, tanggal 17 Oktober, itu sebelum kejadian di Surabaya, tentara sekutu yang dikomandani oleh, biasa komandan sekutu itu nggak jauh dari Paman Sam dan teman-temannya itu, mendarat di Bandung. Dan saat itu setelah mendarat, bersosialisasi di sana, akhirnya mengultimatum kepada TRI saat itu, Tentara Rakyat Indonesia, belum ada TNI, masih rakyat. Jadi TNI itu dari rakyat memang. Bahkan TRI itu berasal dari Laskar Hizbullah, Laskar Sabilillah, Laskar Jundullah, dan laskar-laskar nasionalis yang lain. Ada PETA, Pembela Tanah Air, ada HIHO, yang dibentuk saat penjajahan Jepang, saat pemerintahan Jepang berkuasa diawali Februari 1942. Nah, mendaratnya tentara sekutu itu mengultimatum kepada TRI agar mengosongkan Bandung. Dari kota Bandung suruh mengkosongkan. Seluruh Bandung harus dikosongkan oleh TRI dan para pejuang-pejuang yang lain. Termasuk instruksi dari pemerintah pusat di Jakarta. Itu sudah disuruh mengkosongkan Bandung karena kedatangan pasukan sekutu di Bandung saat itu. Terus instruksi itu tidak dihiraukan oleh TRI saat itu, walaupun dari pemerintah kita sendiri, pusat Jakarta, sudah menginstruksikan suruh mengkosongkan. Mereka masih bertahan di sana. Sampai akhirnya bulan Maret 1946, itu ada instruksi lagi, ada ultimatum lagi dari sekutu agar mengosongkan Bandung dari kekuasaan TRI dan pejuang-pejuang yang lain. Saat itu TRI sedang asik mengambil harta rampasan dari tentara Jepang yang sudah kalah, termasuk juga mengambil senjata-senjata milik tentara Jepang saat itu. Maka dengan berat hati, karena sudah ada ultimatum juga dari pusat, TRI itu meninggalkan Jepang, meninggalkan Bandung, dengan meninggalkan Bandung dan membakar seluruh rumah-rumah yang ada di Bandung saat itu, termasuk tempat tinggal yang dicurigai akan diserang oleh sekutu. Maka hampirlah terjadi pembakaran rumah, gedung, toko-toko saat itu yang ada di Bandung. Maka dari situlah awal terjadinya insiden Bandung Lautan Api.
Siapa yang mengawali? Yang mengawali adalah TRI tadi itu. Yang sekarang TNI, tapi dulunya mereka adalah rakyat biasa seperti kita. Yang peduli terhadap negaranya, peduli terhadap kemerdekaan bangsanya, sehingga mereka siap berjuang melawan sekutu saat itu yang hendak mengambil alih kekuasaan yang kosong dari tangan pejuang-pejuang kita. Karena waktu itu terjadi vacuum of power kan, kekuasaan, kosongan kekuasaan. Nah, sekutu datang ingin mengambil itu. Tetapi alhamdulillah para pejuang-pejuang kita saat itu masih siap untuk mempertahankan kemerdekaan yang sudah dideklarasikan beberapa bulan sebelumnya. Hampir saat itu menyerah. Soekarno hampir menyerah apa yang harus diperbuat untuk melawan sekutu yang sudah mempunyai peralatan canggih, senjata canggih saat itu. Maka pada tanggal 22 sebelum tanggal 22 Oktober 45 Soekarno pun datang ke Kiai Sepuh kita, yaitu siapa? Tokoh NU, Mbah Hasyim, Kiai Haji Hasyim Asy'ari saat itu. Datang sowan, minta fatwa, minta nasihat apa yang harus dilakukan untuk menghadapi sekutu yang akan datang untuk mengambil alih kekuasaan. Soekarno sudah pusing, sudah menyerah. Karena waktu itu tentara belum terbentuk, baru merdeka. Tapi kiai kita akhirnya beristikharah mengumpulkan kiai-kiai di Jawa saat itu, khususnya Jawa Timur. Maka keluarlah dekret yang disebut dengan resolusi jihad, yaitu instruksi untuk seluruh para laki-laki yang dewasa, yang mampu, yang kuat untuk wajib fardu ain berjihad melawan sekutu. Inti dari resolusi jihad itu seperti itu. Akhirnya Soekarno pun semangat, kembali lagi ke Jakarta dan terjadilah resolusi jihad saat itu. Maka setelah itu dipimpin oleh Bung Tomo, terjadilah perlawanan oleh arek-arek Surabaya yang didukung oleh para santri-santri dari pesantren-pesantren, masjid-masjid, langgar-langgar saat itu menghadapi serangan sekutu. Dan puncaknya pada tanggal 10 November terjadilah perang arek-arek Surabaya yang saat itu ribuan santri dan pemuda meninggal syahid menghadapi serangan sekutu. Dan saat itu jenderal utama dari tentara sekutu Malabi tewas oleh para santri dan pemuda Indonesia. Maka kerugian besar yang diderita oleh sekutu dengan meninggalnya Jenderal Malabi saat itu, dan mereka kalah, maka mundurlah mereka dari Surabaya. Walaupun di tempat-tempat lain juga masih terjadi perlawanan, termasuk di Bandung, di Ambarawa, di Medan, dan di beberapa kota-kota besar. Tetapi dari Surabaya, di sanalah pusat terjadinya perlawanan 10 November dan menyerah Belanda terhadap rakyat saat itu, para santri dan pemuda. Maka salah kalau saat ini sebagian dari para pemegang kekuasaan lupa terhadap siapa yang mempertahankan kemerdekaan saat itu, waktu Indonesia baru lahir. Seandainya saat itu para kiai tidak mengeluarkan fatwa jihad untuk melawan Belanda, sekutu, maka wallahu alam Indonesia masih ada atau tidak. Maka anak-anak sekalian,
kalian adalah pemuda-pemuda, santri-santri dari Yapis ini. Tanamkan jiwa mujahid, jiwa pejuang, jiwa kesatria yang insya Allah akan senantiasa membela kebenaran. Takbir, takbir, Allahu Akbar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.